Halo, selamat datang di Manhwa Punya. Meguisa adalah monster hunter yang memakan monster untuk melindungi dunia manusia. Setelah dilepaskan oleh iblis neraka, dia kehilangan kekuatannya. Ia berhasil bertahan hidup dan bertemu dengan Goyong. Goyong adalah seorang individu muda dengan tubuh mungil yang telah mengalami siksaan seumur hidup karena perawakan fisiknya. Teman masa kecilnya Kang Jongbo tiba-tiba berubah menjadi pengganggu saat SMA. Namun kehidupan mereka berubah secara tak terduga ketika Goyong mendapatkan kekuatan misterius, yaitu kemampuan untuk melahap monster. Goyong memulai perjalanan berbahaya untuk melindungi umat manusia dari ancaman gerbang neraka yang akan datang. Akankah dia dapat mengendalikan kekuatan barunya dan menyelamatkan dunia dari kehancuran yang akan datang? Yuk kita gas! Pada 300 tahun yang lalu, terjadi peperangan antara manusia dan monster. Peperangan besar terjadi, dan tentu saja manusia tak mampu mengalahkan para monster. Hingga ada seseorang yang datang menyelamatkan dunia dari peperangan itu. Dan orang-orang memanggilnya Meguisa, sang pemburu monster. 300 tahun kemudian pada hari ini, terlihat seorang nenek tua yang membawa barang begitu berat. Saat itu ada seorang pendeta yang melihat dan ingin menolongnya. Nenek itu begitu senang, karena ada seseorang yang mau membantunya. Namun ketika si nenek menunjukkan tempat yang akan dituju, berada di atas sana, dan harus melewati anak tangga yang begitu panjang, membuat pendeta itu sedikit menyesal membantu si nenek. Perlahan mereka mulai menaiki anak tangga, yang dimana nenek itu hendak menuju rumah cucunya yang ada di atas sana. Walau barang si nenek begitu berat, pendeta itu mau tak mau harus membawanya untuk membantu si nenek. Tak lama barang si nenek pun diturunkan, yang dimana mereka telah sampai pada tempat yang dituju si nenek. Walau saat itu pendeta menawarkan untuk membawanya ke rumah si nenek, tapi nenek itu menolak dan berkata kalau nanti cucunya yang akan membawanya. Nenek itu mengucapkan terima kasih dan memberikan sebotol kecil minuman kepada si pendeta. Pendeta itu pun berterima kasih dan langsung meminumnya. Nenek itu bercerita kalau cucunya merupakan seorang dokter. Walau merasa bingung kenapa si nenek menceritakan hal itu, tapi si pendeta tetap mendengarkannya. Namun cerita nenek itu sedikit aneh, di mana dia bercerita kalau cucunya belajar membaca di umur 3 tahun. Namun karena menemukan teman yang salah, hidupnya menjadi kacau dan menyedihkan. Mendengar hal itu, si pendeta begitu menyayangkan apa yang terjadi pada si nenek. Namun saat itu tiba-tiba keseimbangan si pendeta goyah dan dia pun pingsan. Yang dimana ternyata nenek itu memiliki rencana jahat kepada si pendeta. Chapter pun memperlihatkan alat-alat bedah operasi, dan terlihat sang pendeta yang tertidur pulas di meja ruang operasi, yang dimana nenek dan cucunya itu ingin mengambil organ tubuh si pendeta untuk membayar hutang yang dilakukan cucunya itu. Walau saat itu cucu si nenek protes, kenapa harus seorang pendeta muda yang harus diambil organnya. Namun di sana nenek itu marah dan berkata, mau tua atau muda, dan siapapun dia, itu bukanlah sebuah masalah. Karena jika mereka tidak melakukan hal ini, siapa yang akan mau membantu mereka? Walau sedikit menggerutu mau tak mau, cucu si nenek menuruti perintah si nenek untuk mengambil organ tubuh pendeta itu. Akan tetapi terlihat pendeta itu mulai sadarkan diri, sehingga di sana si nenek meminta cucunya untuk segera melakukan operasi. Cucu si nenek mulai mengambil pisau bedah dan bersiap untuk melakukan operasi pada si pendeta. Dengan wajah menyeramkan dan senyum mengerikan, cucu si nenek meminta izin untuk memulai operasinya. Operasi pun dilakukan dengan begitu hati-hati, dan si nenek dengan tenang menunggu sambil menggerutu. Karena gara-gara cucunya itu, si nenek harus melakukan pekerjaan kotor seperti ini.
Namun saat itu si cucu berteriak keras, sehingga membuat si nenek kaget dan bingung apa yang telah terjadi. Kenapa cucunya berteriak dan membuat kekacauan? Namun dengan tubuh yang gemetaran dan terbata-bata, cucu si nenek mengatakan kalau ada seorang wanita di dalam tubuh pendeta itu. Dan terlihat di dalam perut si pendeta ada sosok seorang wanita. Akan tetapi di sana si nenek tidak percaya. Sambil menjewer, nenek berkata kalau cucunya itu terlalu banyak begadang dan berhalusinasi. Namun si cucu berkata kalau apa yang dikatakannya tidak bohong. Tak lama terlihat mata wanita itu terbuka, dan perlahan wanita itu mencoba keluar dari perut si pendeta. Wanita itu pun keluar, hingga membuat si nenek begitu terkejut, hingga matanya melotot. Karena bagaimana bisa ada sosok wanita dewasa di dalam perut si pendeta. Wanita itu tersenyum dan berkata kalau sudah 300 tahun, dia bisa merasakan kembali udara segar. Dalam kebingungan dan ketakutan si nenek meminta wanita itu untuk tidak mendekat. Dan nenek itu juga bertanya, apakah dia hantu dan kenapa dia tidak memakai pakaian sama sekali. Akan tetapi wanita itu malah berterima kasih kepada si nenek dan cucunya. Karena berkat mereka, pintu neraka telah dibuka. Sehingga wanita itu mengambil sehelai rambutnya dan berkata kalau dia akan mengubah mereka menjadi monster sebagai balasannya. Wanita itu tersenyum dan berkata kalau sudah 300 tahun. Tentu saja perkataan itu membuat si nenek bingung apa maksud perkataannya. Namun terlihat cucu si nenek mulai meringis, merasakan sesuatu pada tubuhnya. Dan tak lama, cucu si nenek berubah menjadi monster bermata satu dengan tubuh yang kekar. Sehingga hal itu membuat si nenek bingung apa yang terjadi kepadanya. Namun tak lama si nenek juga berubah menjadi seorang monster, yang dimana mereka menjadi monster level 3. Wanita itu tersenyum dan bertepuk tangan, serta berkata kalau mulai hari ini mereka akan menjadi bonekanya. Wanita itu pun melihat si pendeta dengan tatapan yang menyeramkan, dan wanita itu berkata kalau pendeta itu adalah musuh bebuyutan monster, yaitu Meokgeisa, sang pemburu monster. Terlihat perut isi pendeta kembali merapat, dan di sana wanita itu kembali mengambil sehelai rambutnya dan berniat menjadikan Meokgeisa sekutunya. Namun ketika wanita itu ingin mengubah Meokgeisa, di sana Meokgeisa tersadar dan langsung memakan jari wanita itu, hingga terlihat jari telunjuk wanita itu hilang karena dimakan Meokgeisa. Namun bukannya merasa sakit atau takut. Di sana wanita itu malah memuji Meokgeisa karena dia bisa regenerasi dalam keadaan seperti itu. Terlihat Meokgeisa bangun dan langsung meninju wanita itu, hingga terlihat wanita itu terpental begitu jauh dan membentur tembok. Akan tetapi saat itu tangan Meokgeisa ditahan oleh sesuatu, yang dimana monster level 3 Nenek Hongkong menyerang Meokgeisa dengan ekornya. Walau saat itu Meokgeisa bingung kenapa Nenek Hongkong memiliki ekor dari siluman rubah. Di saat Meokgeisa tak bisa bergerak, di sana monster level 3 Goblin Gulat berteriak dan langsung menghajar Meokgeisa dengan begitu keras. Meokgeisa terus dipukuli tanpa henti, hingga membuat Meokgeisa hampir pingsan. Dan terlihat Goblin Gulat mengeluarkan serangan terakhirnya kepada Meokgeisa dengan begitu kuat. Akan tetapi di sana wanita itu menghentikan Goblin Gulat dan memintanya untuk tidak menghabisinya. Terlihat Meokgeisa yang tak berdaya di hadapan para monster itu, dan di sana wanita itu mendekati Meokgeisa dengan menggunakan kekuatan rambutnya. Meokgeisa yang tak berdaya ditangkap, dan tak lama rambut wanita itu masuk ke dalam mulut Meokgeisa, yang dimana wanita itu mencari sesuatu pada tubuh Meokgeisa. Tak lama terlihat sebuah bola energi
dikeluarkan dari tubuh Meokgisa, yang dimana wanita itu berkata kalau bola energi itu merupakan sumber kekuatan Meokgisa. Wanita itu membuka mulutnya dengan lebar dan memakan bola energi itu. Namun terlihat sesuatu terjadi pada Meokgisa, di mana dia mulai berubah menjadi tua dan kurus karena bola energi serta kemampuannya telah diambil wanita itu. Wanita itu tertawa senang karena dia bisa merasakan energi luar biasa mengalir pada tubuhnya setelah memakan bola energi itu. Namun saat itu Meokgisa tak menyerah dan dia tak ingin tewas seperti itu. Dan ada satu kesempatan untuk Meokgisa selamat, di mana saat itu Meokgisa menggunakan kekuatan terakhirnya untuk bisa selamat. Meokgisa memfokuskan semua energinya pada area pantat, dan tak lama Meokgisa menggunakan energi itu melalui kentut untuk bisa kabur. Dengan cepat Meokgisa terbang dan berhasil melepaskan diri dari wanita itu dengan menggunakan kekuatan tersebut. Melihat hal itu, Nenek Hongkong bertanya, apakah kita harus mengejar Meokgisa? Namun wanita itu mengatakan, jika Meokgisa sudah menggunakan kekuatan tersebut, akan sulit mengejarnya. Akan tetapi di sana wanita itu tersenyum dan berkata, kalau ada hal penting yang harus dia beritahu, yang dimana iblis neraka sudah kembali dan akan mengubah dunia ini menjadi neraka. Dan ternyata wanita itu adalah monster level 1, pemanggil Hell Demon. Saat ini di suatu tempat, terlihat 3 anak remaja yang tersenyum pada seseorang. Ketiga anak ini sedang memberikan hadiah kepada temannya, yang dimana dia adalah MC kita, Goyong. 3 anak ini memberikan Goyong hadiah cemilan anjing yang begitu banyak untuk dihabiskan. Tentu saja melihat hadiah itu begitu banyak, Goyong mencoba protes kalau sepertinya ini kebanyakan. Namun tanpa basa-basi, di sana Goyong dipukul dengan begitu keras. Bahkan di sana anak itu begitu marah kepada Goyong karena Goyong tidak menghargai pemberiannya. Karena rasa takut, Goyong pun berkata kalau dia akan menghabisi semua cemilan itu. Sejak kecil Goyong selalu dirundung karena memiliki fisik yang lemah, sehingga ketiga remaja itu terus merundung Goyong. Dan remaja yang merekam Goyong itu bernama Kang Jongbo. Sebenarnya dahulu Goyong dan Jongbo merupakan teman masa kecil. Mereka tumbuh dan besar di lingkungan yang sama. Jongbo merupakan teman satu-satunya Goyong yang dia punya. Tapi ketika memasuki SMA, entah apa yang membuat Jongbo berubah. Terlihat Goyong yang terus memakan cemilan itu. Entah sudah berapa banyak yang telah dia makan. Namun di sana Jongbo begitu senang melihat apa yang dilakukan Goyong. Tak lama salah satu teman Jongbo memberitahu kalau anak kelas 3 akan mengadakan pesta, dan mereka berencana pergi meninggalkan Goyong karena mereka sudah bosan. Dan mendengar hal itu, Goyong bersyukur karena akhirnya mereka akan meninggalkan Goyong karena dia sudah tidak sanggup untuk memakan cemilan itu. Akan tetapi di sana Jongbo tersenyum dan berkata kepada Goyong untuk cepat menghabisi cemilan itu dalam waktu 5 menit sebelum mereka pergi. Mendengar hal itu Goyong panik dan tak bisa berkata apa-apa. Walau dalam hati Goyong begitu kesal karena perilaku mereka bagaikan seorang iblis. Tak lama di sebuah taman, terlihat Goyong yang mengeluarkan semua cemilan tadi dari perutnya. Walau saat itu Goyong masih merasa bingung kenapa mereka terus saja merundungnya. Walau saat itu Goyong merasa aneh. Walau Goyong makan begitu banyak, kenapa tubuhnya tidak bertambah besar? Ditambah lagi perundungan di sekolahnya semakin banyak. Akan tetapi ketika Goyong memikirkan itu semua, Goyong mendengar suara rintihan dari balik tembok. Dan terlihat sebuah tangan seperti meminta tolong. Dengan cepat Goyong menghampiri dan melihat siapakah yang butuh pertolongan itu. Yang dimana
Ternyata itulah Meokgisa yang ada di hadapan Goyong. Melihat keadaan Meokgisa yang begitu mengenaskan, Goyong begitu panik dan berniat memanggil ambulan. Namun di sana Meokgisa berkata kepada Goyong kalau Hell Demon telah bangkit dan akan memanggil iblis dari neraka, dan dia akan membuka gerbang neraka. Goyong yang mendengar itu menganggap kalau perkataan Meokgisa hanyalah bualan saja, sehingga di sana Goyong hanya mengiyakan dan kembali berniat menelepon ambulan. Namun di sana Meokgisa memegang tangan Goyong dan berkata kalau apa yang dikatakannya bukanlah sebuah omong kosong. Dan Meokgisa kembali berkata kalau sampai gerbang neraka terbuka, maka jarak antara dunia manusia dan neraka akan hilang, dan dunia ini akan berubah menjadi neraka. Mendengar perkataan itu, Goyong sedikit panik, sehingga dia bertanya kepada Meokgisa, apakah yang harus kita lakukan? Terlihat Meokgisa mencoba bangkit, namun tiba-tiba Meokgisa berkata kalau Goyong harus memakannya. Tentu saja mendengar hal itu Goyong kaget dan tak percaya. Bahkan Goyong menganggap kalau Meokgisa adalah orang gila, sehingga Goyong mencoba untuk menghubungi ambulan kembali. Akan tetapi saat itu tiba-tiba Meokgisa membuka mulut Goyong dan juga melebarkannya, hingga membuat Goyong kaget dan bingung dengan apa yang terjadi pada mulutnya. Di sana Meokgisa berkata kalau dia akan memberikan kekuatannya pada Goyong, dan tak lama Meokgisa masuk ke dalam mulut Goyong serta berkata kalau mulai sekarang kau akan memakan monster serta bertarung untuk kebaikan umat manusia, dan kita akan bertarung. Perlahan-lahan tubuh Meokgisa masuk ke dalam mulut Goyong, dan di sana Meokgisa meminta maaf kepada Goyong karena takdir yang kejam ini harus dia berikan kepadanya. Dan tak lama Meokgisa pun berhasil masuk ke dalam tubuh Goyong. Tentu saja hal itu membuat Goyong begitu kaget dan takut. Apakah Meokgisa benar-benar masuk ke dalam mulutnya? Namun ketika Goyong memikirkan hal itu, terdengar suara seseorang yang memanggilnya, yang dimana ternyata Jongbo telah datang kembali untuk melanjutkan perundungannya. Dan kali ini Goyong harus menghabiskan semua minuman yang telah dibawanya. Akan tetapi saat itu Goyong masih bingung apa yang terjadi kepada Meokgisa, sehingga Goyong bertanya apakah Jongbo juga melihat Meokgisa. Namun perkataan itu membuat Jongbo bingung apa yang dikatakan. Akan tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi pada Goyong, yang dimana mulut Goyong melebar dan berniat memakan Jongbo, sehingga hal itu membuat chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.